Hola, di sini gue bersama dengan Almanzo. Almanzo ini adalah eh, dulu manajemen Voodoo dan juga manajer Voodoo, dan dia adalah saksi hidup sampai sekarang masih hidup, dan gue juga masih hidup. Jadi nanti video ini untuk anak cucu supaya lihat gitu loh. Kalaupun bisa dilihat ya, yang penting ada rekaman jejak digitalnya. Kebenaran itu akan mendapatkan jalannya sendiri gitu. Oke, Man, kita lihat video ini, Man, ya. Gue punya video ini. Gue bilang kru voodoo itu sama sekali nggak bener gitu, dan gue nggak pernah jadi kru voodoo. Jadi kalaupun gue pernah di studio tempat voodoo latihan, ya gue cuma sekedar ya bantu-bantuin senang-senang aja, dan gue nggak pernah jadi kru voodoo. Ada konflik antara Opi yang mendapat tekanan dari Edo agar berhenti menyanyi Nah, di kafe. Padahal itu penting untuk oke. survival dia. Oke, Man. Oh gitu. Yang kedua dulu ya, Man, ya. Oh ya. Oke. Yang kedua Gimana dulu. dok? Itu tentang kafe. Menurut lo gimana omongan tadi? Ya sepengetahuan aku itu ya pada waktu itu memang aku yang menjadwalkan kegiatan eh, Pudu untuk berproduksi. Aku yang menjadwalkan segala macamnya ya. Kita menggunakan Triple M. Eh, ada satu kesalahpahaman sebenarnya ya, salah memahami mengenai waktu aja ya. Karena di sini pas pada saat itu Edo gitar. Gue Ya, lagi ya gue lagi udah isi gitar ya. ngisi Lagi gitar yang rekaman. udah kita jadwalkan jauh-jauh hari emang kepada Triple M, yang hari ini itu adalah tik gitar, besoknya adalah tik vokal, Triple M itu studio rekaman. studio rekaman ya di Ya, Jalan terus terus. Juanda ya. Oke, terus. Nah, eh, ketika pada maghrib mereka sedang kalian sedang gitar. Siapa kalian? Ada di situ Osa, ada Opi juga, kemudian ada Ateng, Mm. dan kita manajemen ada Sigit dan Inol itu Nurseto Budi Santoso ya, Mhm. ownernya BDL, dan saya. Nah, ketika itu datang dua orang yang untuk menjemput Opi, yang katanya itu untuk mau mereka perform. Dengan adanya kita sudah menjadwalkan Opi untuk besok itu dia tik vokal. Nah, kita hanya mengingatkan saja untuk dia memberikan membuat persiapan buat besok dia tik vokal. Jadi ya hanya mengingatkan aja, Mengingatkan ya. mengingatkan untuk Manajemen mengingatkan Opi gitu ya. mengingatkan untuk Jaga ya suara, dijagalah jaga suara. suaranya. Ya. Mm-mm. Eh, Kalau kemudian ya tetap dia jalan Dan gue sama nggak tahu dong. temennya. Gue lagi di atas rekaman. Gue nggak tahu kejadian itu. Enggak ketahuan karena Gue kau nggak tahu. lagi Oke. di atas ya. Ya, jadi gue nggak tahu tuh teman-teman. Gue nggak tahu Hmm. kejadian itu. Terus terus. Udah. Ya udah itu Oke. aja yang yang kita alamin pada waktu itu, menjadi eh, yang kita mengingatkan mungkin itu menjadi satu perselisihan paham mengenai waktu itu tadi. Ya. Eh, Oke. itu aja. Ya, di sini di video ini Osa bilang bahwa Edo melarang Opi untuk Hmm. kafe. Gue nggak pernah ngelarang. Manajemen juga nggak pernah ngelarang. Bunda, Hanya nggak mengingatkan. pernah. Karena Nah, kita kan bekerja sama untuk menjalankan apa sesuai yang ada di dalam kontrak aja. ya, hanya mengingatkan. Gue nggak pernah melarang. Sedangkan gue cuma berkata menyetujui apa yang kata manajemen. Akhirnya, setelah itu ada setelah kejadian itu, gue dikasih tahu sama manajemen bahwa yang tadi orang mencerita ya. Saat itu ya, gue cuma bilang menyetujui. Iya sih, bener, ikutin aja kata manajemen gitu. Menyetujui untuk memberitahu Opi bahwa ikutin aja kata manajemen. Dan Osa juga berkata seperti itu Hmm. gitu. Gue nggak ngerti kenapa Osa sekarang berkata lain ya. Hmm. Saksinya banyak loh, ya Iya. kan. Semuanya tahu bahwa kita semua menyetujui apa yang diomongkan manajemen, biar Opi nggak kehabisan vokal besoknya, begitu kan? Iya. Ya, berarti teman-teman,
gue nggak pernah melarang. Gue nggak pernah melarang sama sekali untuk kafenya Opi gitu. Hanya menyetujui, kita menyetujui apa yang manajemen omongin gitu. Ya, kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, lu tahu tentang yang kedua ya. Yang pertama sekarang, lu tahu tentang kru Opi, kru Voodoo, tahu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi Alman ini di era yang saat itu tuh nggak bukan tentang Alman, tapi tentang Sigit. Sigit itu salah satu manajemen. Jadi gini man, gue lagi duduk di Iya. ruang tamu Hmm. manajemen. Sigit bilang sama gue, waktu itu kan Dodi Katamsi keluar dari Voodoo ya. Ya. Dok, itu ada tuh krunya Voodoo bisa nyanyi. Siapa? Gue bilang gitu. Opi yang mana? Karena gue nggak tahu krunya siapa, krunya BDL siapa, krunya Voodoo siapa, gue nggak tahu. Bahwa kalimat kru Voodoo bisa nyanyi itu keluar dari mulutnya Sigit gitu. Demi Allah, itu Sigit yang ngomong. Jadi bukan gua. Nah, pada saat radio, interview radio ya. Osa, gue, Ateng, Opi juga berkata hal yang sama ke pewawancara bahwa iya Opi kru Voodoo yang jadi penyanyi Voodoo. Itu kan konotasi yang positif sebenarnya. Ya. Karena dari kru bisa jadi nyanyi kan. Dan jadi vokalis kan. Itu saat itu gitu. Opi menyetujui. Opi berkata sama. Tapi kalau sekarang Opi bilang dia bukan kru Voodoo, katanya timnya BDL ataupun namanya, gue nggak tahu. Balik lagi adalah Sigit bilang kalimat pertama yang keluar itu ada kru Voodoo bisa nyanyi. Siapa? Opi. Itu kalimat yang Iya. kalimatnya seperti itu. Jadi kalau sekarang dibilangnya adalah Opi menepis, ya itu nggak tahu ya. Kita kan, gue sih ngomong apa adanya daripada ada apanya, daripada ada apa-apanya. Gitu man. Oke, jadi yang kedua dan yang pertama ini ceritanya seperti itu. Iya, ya. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa Lanjut berjumpa dikit. begini ya bisa membuat siapapun yang menjadi paham lah. Ya, kita juga nggak bisa menggiring orang untuk yang pro dan kontra, yang kontra akhirnya ikut kita, enggak. Kita cuma berkata bahwa itu pemikiran lo. Tapi untuk yang di pro ya itu sama. Cuma faktanya sebenarnya seperti ini. Seperti yang Alman tahu juga, nggak terlalu apa namanya untuk dirubah-rubah, enggak, emang begitu apa adanya. Gitu. Oke. Ya itu aja. Ya gitu ya. Oke teman-teman, berarti ini fakta selanjutnya, fakta yang ada lagi yaitu gue menghadirkan Almanzo, saksi hidup. Ini video untuk anak cucu bahwa ini adalah jejak digital dan ini gue bawa fakta. Kalau ngomong itu harus pakai fakta, pakai bukti juga, gitu. Kalau ngomong harus sesuai fakta dan pakai bukti, gitu. Biar nggak terjadi fitnah, ya kan? Oke man, kira-kira Oke. segitu dulu. Thank you man ya. Thank you. Oke teman-teman, Sukses lah. thank you, bye bye. Sama-sama ya. Terima kasih bro.